Sekarang kita berada di lokasi satu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, ada teman kelompok saya. Namanya siapa? Namanya apa? Dila Almarzuki. Dari kelas berapa? Apa? Dari kelas? Dari kelas 12.5. Oke, selanjutnya ada teman saya. Halo, nama saya Indah Febriana Bilbina dari kelas 12.5. Selanjutnya ada teman. Halo, perkenalkan nama saya Wijati Yuliani dari kelas 12.5. Halo guys, perkenalkan nama saya Vega Meliani dari perkenalkan nama saya Anissa Lidiasari dari kelas 12.5. Ini sekelilingnya. Masih semangat teman-teman? Masih. Oke. Sudah memasuki gerbang kedua. Apa nih? Setelah itu kita akan lanjut ke gerbang selanjutnya. Aku Soleh sebagai juru pelestari cagar budaya, juga sebagai juru kunci makam Tegalarum. Itu sudah berapa lama Pak? Udah 20 tahun, 21 tahun lebih. 1 tahun lebih. Bisa bertanya Pak, bagaimana sosok Amangkurat itu sendiri? Beliau itu seorang raja Mataram Islam. Terus beliau juga sebagai Amirul Mukminin yang sebenar-benarnya. Beliau itu gelarnya Sayyidina Syekh Abdurrahman Panotogomo. Beliau itu betul-betul sudah mengenali Allah yang sebenar-benarnya. Bahkan itu sampai yang mendirikan dulunya, dan dalam sejarah itu mendirikan, kalau sekarang PAUD Taman Kanak-Kanak, itu yang mendirikan Taman Kanak-Kanak. Terus itu yang membangun Tanjung Perak, Tanjung Emas. Terus salah satunya perindustrian dulu tuh kebun kopi, agro perkebunan, agro kopi di Madura. Salah satunya beliau itu yang mendirikan SUPM di Tegal. Dia itu betul-betul memperhatikan sama rakyatnya betul-betul. Jadi apa yang jenengan di dalam internet diceritakan beliau itu kejam, beliau apa itu salah. Itu karena beliau itu meninggalnya karena korban politik. Untuk politiknya orang Belanda loh. Dulu kan Belanda kan memecah belah. Jasadnya itu masih utuh ya, dari 1677 ditutup tahun 1960. Jasadnya beliau masih utuh. Karena beliau sudah betul-betul mengenali diri, mengenali Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalau aku sholat hanya sekedar melawan kewajiban, beliau sudah jadi kebutuhan. A few moments later. Sekarang kita udah sampai di Museum Semedonya. Kita jalan kaki menuju ke sana. Menuju gerbang. Iya, menuju gerbangnya. Ini dia. Halo guys, sekarang kita udah sampai di Museum Semedo, Kabupaten Tegal. Mari kita lihat-lihat. Kita berada di lorong teman-teman. Halo guys semuanya.
jutaan 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi seperti apa sih? Nah, menurut teori ini ya, yang pertama kali dicetuskan oleh A.B. George ya dari Belgia. Teorinya seperti ini teman-teman. Jadi dia berbentuk bola api kecil, kemudian semakin memadat dan memanas ya, dan meledak secara dahsyat. Ya, yang tadi ada Merkurius, kemudian Venus, Saturnus, Jupiter, Mars. Oke, di sini ya kita bisa membacanya di sini biar kita semakin mengingat ya. Dan yang paling besar di sana ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Venus. Sebenarnya mana? Hilang. Jadi sedikit penjelasannya tadi mengenai migrasi atau perpindahan manusia purba Homo erectus dari Afrika ke Asia, termasuk dari Afrika ke Indonesia. Dan manusia purba Homo erectus ya teman-teman, di sini dibagi menjadi 3 tipe. Homo erectus arkaik, tipik, dan progresif. Kemudian dari bentuk ini ya, tengkoraknya, fisiknya dari ininya juga ya, kepalanya, pentingnya juga berbeda. Ya, Semedo termasuk Tegal, kemudian ada di sini ada Museum Sangiran, Kabupaten Sragen, dan ini Trinitas Jawa Timur teman-teman. Jawa Barat yang pertama kali ditemukan di sini ada Bapak Dagri, ya, kemudian ada temannya Pak Sunardi, Pak Duman, dan Pak Angsori. Masih hidup semua ya, kecuali Pak Angsori. Jadi teman-teman, fosilnya dulu disimpan di rumah Pak Dagri, disebut Pondok Informasi. Kemudian Museum Semedo ini dibangun kapan ya? Ada yang tahu? Dibangun tahun 2015 oleh siapa? Oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Jakarta. Gitu. Dibukanya kapan ya Museum Semedo ini? Dibuka untuk umum sejak tahun 2022 pada bulan Oktober. Ya. Nah, jadi fosil yang dulu disimpan di Pondok Informasi atau di rumahnya Pak Dagri semuanya sekarang sudah dipindahkan ke museum teman-teman ya. Hari ini gambaran kawasan hutan Semedo. Jadi kalau ada yang tanya museumnya di mana, yaitu di hutan Semedo. Museum kita di sini ya teman-teman. Ini sungai. Masa dilus-lus ya. Pegang aja. Nanti keluar. Oke. Ini adalah fosil lutut gajah teman-teman. Ini asli. Ya, ini asli bukan replika. Ini lutut gajah. Kalau yang ini di tengahnya ada fosil gading gajah. Oh, gadingnya di dalam batu ya. Jadi batu ini adalah batu sedimen atau endapan vulkanik Gunung Purba. Materialnya ada batu, pasir, kerikil. Gimana sih gading bisa di dalam batu? Dulunya saya gambarkan kayak endapan lumpur gitu teman-teman ya. Habis ada gunung meletus, itu kan ada endapan vulkanik, ya ada lumpur air. Itu masuk, gadingnya masuk ke dalam endapan itu gitu ya. Kemudian semakin lama mengeras dan menjadi fosil. Apakah tidak bisa dihilangkan batunya? Bisa ya, cuma kan takutnya nanti merusak fosil ya. Ini parah nih. Purba banyak sekali gajah yang hidup di Semedo ya. Gajah Sumatera berasal dari Semedo. Buktinya apa? Nah, jadi di sini ditemukan 3 macam gajah, mastodon, stegodon, elephas. Mereka dari Semedo semua. Fosil kerang laut. Nemunya di hutan Semedo semua teman-teman. Dulu di sini lautan, bahkan air untuk di Semedo Timur sampai sekarang masih termasuk di museum. Gigi buaya. Dan ini yang paling belakang
Ya, oke, terima kasih. Jadi dengan dibangunnya Museum Semedo dan kemudian dengan dibukanya Museum Semedo ini, jelas di sini sangat berdampak ya, terutama banyak perubahan yang positif ya untuk masyarakat Semedo dan sekitar, terutama ya pertama ketika ada Museum Semedo yang dulunya Semedo ini misalnya akses jalannya rusak, sekarang dengan adanya museum akses jalannya semua sudah diperbaiki bagus, kemudian sekarang sudah ada lampu jalan gitu ya. Nah itu kalau dilihat dari infrastruktur ya, kemudian dari segi kesehatan dengan adanya Museum Semedo di lingkungan museum sendiri untuk warganya dibuatkan MCK oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Nah tujuannya biar tidak mengganggu ya lingkungan Museum Semedo sendiri, tidak mengganggu pengunjung. Nah kemudian dampak dari segi ekonomi itu sangat berdampak teman-teman. Jadi mungkin kalau SMA Duku Aru yang dulu pernah berkunjung ke sini sebelum ada museum, mereka ya untuk anak-anak sekolahnya ketika berkunjung itu mau beli jajan itu terbatas gitu. Mau beli mie ayam nggak ada, mau beli soto nggak ada, beli rujak nggak ada yang dagang karena dulu berkunjungnya hanya ke pondok informasi. Tapi dengan adanya museum, masyarakat sekarang mereka minat sekali untuk berdagang di sepanjang jalan dan sekitar museum. Nah, di situ artinya secara ekonomi meningkat. Ya, di situ menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat. Nah, dari segi budayanya gimana? Nah, jelas kalau Semedo kan dari dulu memang ada kesenian yang dibawa dari leluhur ya, baik seni sintren ataupun seni tari kumpulan dari dulu sudah ada sebelum ada museum. Nah, ketika ada museum ini justru kemudian dikembangkan lagi gitu. Nah, ini bisa ditampilkan di setiap hari Minggu pagi, teman-teman semuanya bisa melihat pertunjukan sintren di Pasar Langgeng sebelah selatan museum. Nah, gitu ya. Itu jadi dikembangkan lagi. Itu dampaknya ya. Yang lain lewat pintu yang ada di sebelah sana ya. Mana? Sekarang kita akan menuju ke audio visual. Di lereng jajaran pegunungan Serai, tepatnya di ujung desa Semedo, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal. Penemuan sisa manusia purba, fosil flora fauna, dan berbagai artefak batu serta artefak tulang pada kawasan cagar budaya Semedo mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pelindungan Kebudayaan untuk membangun sarana pelestarian cagar budaya, sarana edukasi, dan rekreasi bagi masyarakat dalam bentuk sebuah museum. Museum Semedo didirikan untuk melestarikan tinggalan kehidupan manusia purba, mempublikasikan hasil penelitian, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai nilai penting Semedo sebagai salah satu situs arkeologi dan situs manusia purba terkemuka. Museum Semedo menyajikan koleksi temuan spesimen Semedo 1, artefak tinggalan manusia purba jenis Homo erectus, serta berbagai jenis fosil fauna purba sebagai bukti kehidupan pada kala Pleistosen di Semedo. A few minutes later.
sekian vlog dari kelompok kami. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.